Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya bina ibtida awalan fi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa senantiasa memperbaiki diri kita untuk menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berserah diri kepada Allah, sebagaimana Ibrahim dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin." Di surah Al-Baqarah juz 1 yang terakhir, ya, dekat-dekat terakhir. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berserah dirilah engkau kepada Tuhan." Maka Nabi Ibrahim berserah diri kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam firman yang lain Allah jelaskan, fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Secara benar Allah telah ciptakan manusia kita untuk kembali ke fitrah. Fitrah kita apa? Untuk menghadapkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan di dalam setiap penciptaan Allah. Itulah agama yang benar. Kebanyakan banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Maka Imam Syafi'i berfatwa, memberikan komentarnya, perbaikilah hubungan kalian kepada Allah, maka jangan pedulikan dengan orang yang membenci atau menyenangimu, karena bisa jadi mereka akan menjadi musuh-musuhmu. Tetapi fokuslah untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah yang akan memperbaiki hubungan kita sama-sama. Jadi kalau kita nak berharap dengan manusia, itulah. Maka dengan kita memperbaiki bacaan Al-Quran ini, insya Allah kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Bagaimana cara berkomunikasi kepada Allah dengan baik dan benar. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatluna 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Tadi dibaca sama Ustaz Shadiq bahwasanya Nabi Ibrahim minta utus untuk anak cucunya nanti seorang rasul. Untuk apa? Untuk membacakan ayat-ayat, hikmah-hikmah agar mereka akan kembali kepada Allah dengan baik dan benar, ya. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama meminta kepada Allah diutus para utusan yang mengajak hanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka pada pagi subuh yang berbahagia ini kita sudah masuk ke sifat ya. Kalau saya lihat tadi sifat huruf bibir, fama, bawang. Berarti sudah berlalu fokus kita 5 bab itu, 5 ilmu. Pertama tanda baca, kedua tempat keluar huruf, ketiga sifat huruf, keempat hukum bacaan, kelima tebal tipis. Secara umum sudah Ustaz ulang-ulangi, tapi sekarang kita masuk ke dalam momen prakteknya. Ya, praktek tanda baca sudah kita praktekkan, fathah, kasroh, doma, sukun, tasdid, tanwin. Itu terus dibenari. Hari ini kira-kira lah benar, kita besok belum tentu. Jadi nak dikawannya namanya praktek ini. Apalagi lagi mood bagus, lagi dak mood hilang galau itu. Iya. Nah, tempat keluar huruf juga harus dibiasakan. Huruf bibir, syafawi, halki, lisan, jaufi, khaisumi, 5 tempat itu dibiasakan juga. Itu akan Ustaz ulang-ulangi setiap masuk ke pembelajaran yang baru untuk praktek. Nah, sifat huruf yang 18 kita kemarin baru huruf bibir ya. Huruf bibir dari 18 sifat itu hamz, jahar, syiddah, tawasud, rakhawa, istifal, isti'ala, infitah, itba', ismat, izam, sofir, min qalqala, inhirab, tafasi, istitola, takrir. Maka kita masuk tempat keluar huruf yang kedua adalah huruf tenggorokan. Nah, jadi sifatnya seluruh huruf tenggorokan ada 5 sifat. Kalau huruf bibir kemarin kan fa 5 sifat, mim 5 sifat, ba 6 sifat, waw 6 sifat. Nah, sedangkan sekarang huruf tenggorokan atau halki seluruhnya 5 sifat. Ada 6 ya, kita cek. Jadi kita pecah ya di sini dulu. Jadi kita belajar ini untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat di sini. Huruf tenggorokan halqi ya. Halqi atau huruf tenggorokan. Ada 5 kan? Terbagi 3 ya. Pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, ujung tenggorokan. Pangkal tenggorokan hamzah atau a sama ha. Tengah tenggorokan ain sama ha. Ujung tenggorokan ghin sama kha. Nah, jadi ini dua-dua ya. Ini pangkal, ini tengah, ini ujung. Yang pangkal ini selama ini kita menganggapnya di sini ya, bukan. Sedikit sekali tenggorokan itu di sini. Ya. Kalau kita laki-laki enak di atas jakun. Ya, pangkal naik 1 jari tengah, naik 1 jari di ujung tenggorokan, arah lidah. Nah, ini seluruhnya 5 sifatnya. Sebelum kita praktek, kita lihat dulu sifat-sifatnya. Ya. Hamzah ini sifatnya jahar, jelas. Ha ini hamas, keluar napas. Ain jahar. Ha hamas. Ghin jahar. Kha hamas. Mudah ya. Aha, aha, lo, kho. Jahar, hamas, jahar, hamas, jahar, hamas. Mudah polanya. Asal urutannya ini sama. Kalau dibalik urutannya kayak lupa aja. Ya. Nah, A itu jahar, sama-sama. A. Nah, H ini hamas, keluar napas. H. Kalau ini jelas, jahar itu jelas.
A. Kalau H keluar napas, H. Tuh. Kalau Ain jahar, A. Kalau H yang tengah tenggorokan hamas, H. Lihat beda. Ini pangkal tenggorokan, H. Ini tengah tenggorokan, H. Ini pangkal tenggorokan, A. Ini tengah tenggorokan, A. Beda kan? Ini ujung tenggorokan, jahar, lo. Ini ujung tenggorokan, kho. Hamas, ya. Itu sifat pertama, cuma dua pilihannya. Kalau tidak jahar, hamas. Kedua sifatnya syiddah, tawasud, rokhawa. Syiddah itu ditekan, tawasud itu pertengahan, neken lidah, ngalir lidah. Rokhawa ngalir. Nah, hamzah ini syiddah. Berarti apa? Tekan bacanya. Tidak bisa dibohongi, syiddah. Bu Diana tidak ada hafal ayat itu, tapi tahu hamzah itu ditekan. Uang bacanya ditekan ketahuan. Nah itu, ya. Itu enaknya kalau kita gitu belajar tajwid. Dah hafal ayat, dah hafal surat, kita tahu ilmunya, ngerti kita itu benar atau salah. Ini rokhawa. Apa rokhawa itu? Mengalir. Ain tawasud. Kadang ain ini kita baca syiddah. Jangan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan, dia tawasud pertengahan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin, ya. Tawasud. Dimanapun tawasud. Ha rokhawa. Ingat Pak ya, Bu ya, kita pakai ilmu maklum, bukan ilmu mesum. Ilmu maklum tuh kalau ada salah-salah dikir imam maklumi, sama wae. Imam khusuk, kita tidak khusuk, angkat galau. Imam tidak khusuk, kita khusuk, angkat galau. Kebalikannya, imam khusuk, kita tidak khusuk, angkat. Imam tidak khusuk, kita khusuk, angkat. Imam sama makmum tidak khusuk galau. Hati agung galau ini imamnya nih sama makmum ini, angkat galau karena berjamaah. Jadi jangan takut, Jadi Pak Mardan suruh imam, jangan takut, jangan datang terakhir lagi. Makin belajar makin takut, maju ke depan ngapuk, makin banyak salahnya ternyata Pak Mardan. Kalau dulu pede Ustaz, setelah belajar ngapuk bukan makin benar, ngapuk makin parah. Makin hilang kepercayaan diri untuk jadi imam. Nah, tidak boleh seperti itu. Nah, ini sama-sama rokhawa kalau rokhawa. Rokhawa itu apa Pak? Mengalir. Jadi mengalir semua ya. Syiddah tekan, ya. Coba. A. Kalau Ustaz baca benar tak? Alhamdulillah Ar-Rahman. Iya. Tidak ditekan. Tidak boleh ditekan dia. Ternyata di Al-Fatihah itu Bismillah tekan. Bismillah Alhamdulillah Ar-Rahman. Mawe yang tidak. Iya tekan lagi, ihdinas tekan lagi, sod tidak. Jadi maliki yaumiddin tawasud, siratal ladzi rokhawa, lainnya syiddah kalau ya ditekan. Jadi mudah ketahuan kayak gitu. Kita perbaiki terus sama-sama. Kita yang lah hafal baik Bu, Pak, yang lah paham baik, kadang baca salah berdetak, nah salah ini. Lah hafal, lah paham, lah diulang-ulang terus kapan hari. Apalagi ibu-ibu yang baru mulai, bapak-bapak yang baru mulai, wajar salah-salah.
Sifat ketiga. Ketiga itu tidak jauh dari istifal dan isti'la. Istifal itu pangkal lidah turun, isti'la pangkal lidah naik. Ternyata yang isti'la cuman ini, pangkal lidah naik, di sini pangkal lidah naik ya. Ini turun semua. Ini istifal. Istifal. Ini istifal. Ini istifal. Ini istifal. Nah, di sini isti'la. Isti'la. Ini hamzah ya. Nah, dua yang isti'la cuman. Yang pangkal tenggorokan sama tengah tenggorokan itu istifal. Apa istifal? Pangkal lidah tuh turun. Sama-sama ya. Coba a. Jangan dibaca naik. O. Amin. Jangan amin. Beda kan? Amin. Amin. Beda itu. Ya. Jadi pangkal lidah tuh turun. Ha, ha, jangan ho. Ha, beda kan? Ain, a, jangan o. An, ong, an, am, beda. Beda kan? Nah, itu terasa. Kita yang sudah tahu sifat itu adalah istifal terasa. An, benar kalau ini an pangkal lidah turun, am pangkal lidah turun, dibacanya istilah naik on tadaihim. Nah, itu ketahuan kan itu ya. Nah, ini gunanya kita belajar ini, kita benari sama-sama kita berbenah. Nanti kalau ada yang salah-salah kita maklumi ya, karena panjang prosesnya, tidak ada membalikan telapak tangan. Kalau metode bisa baca Quran bisa 30 menit, bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa 1 hari. Tapi kalau metode benar dengan tajwidnya bertua dia, pagi sampai sore sampai malam, 3 hari 3 malam bertua. Kenapa? Banyak yang tidak dipelajari. Teorinya bebas banyak. Ustaz coba 5 ilmu ini sekali tampil itu 90 menit. Cuma nyampe ke teorinya baik, prakteknya wallahu a'lam. Karena menuntut hafal itu bapak-bapak, menuntut paham dan menuntut praktek benar, nggak bisa proses ya. Ini istifal juga. Coba ha, jangan dibaca istilah ho, nggak boleh ha ya. Ini istilah pangkal lidah naik kho. Nah, sampai sekarang Ustadz belum baca nyontok ke istifalnya karena dia sudah di ujung tenggorokan. Kho, lo atau lo, kho, tidak bisa di tidak bisa ya, tidak bisa diistifalkan, pasti istilah dia lo, kho, pasti dia naik. Sifat keempat, ingat huruf tenggorokan ini seluruhnya 5 sifat ya, 5 sifat itu kalau ibu-ibu hafal huruf tenggorokan ada 5 ini seluruhnya 5 sifat. Sifat keempat pilihannya ada 2, infitah atau itba. Nah, kebetulan ini sifatnya istifal. Kalau istifal maka sifat keempatnya infitah. Kalau ibu-ibu bapak-bapak lihat sifat ketiganya istifal, pasti sifat keempatnya infitah. Itu ya, itu kuncinya. Jadi kalau kita ketemu sifat ketiganya istifal, pasti keempatnya infitah. Pasti itu Bu. Nah, sifat ketiganya istilah itu ada 2 kemungkinan, bisa jadi dia infitah, bisa jadi itba.
Cuman yang itibaq dari istilah ini cuma 4. So, do, ko, zo. Berarti selain dari 4 ini infitah. Kho, lo, o. Ada 7 huruf istilah itu. Nah, yang 4-nya balik ke itibaq, nempel, yang 3-nya balik ke infitah. Nah, ini balik ke infitah. Jadi sama-sama infitah. Apa itu infitah? Pangkal lidah terpisah dari langit-langit. Maksudnya tidak nempel ke langit-langit. Bisa jadi di tengah naik, bisa jadi turun. Sudah pasti turun, bisa jadi naik. Tidak sampai nempel. Yang nempel ke langit-langit cuma 4 huruf pangkal lidahnya. Namanya itibaq. Itibaq itu artinya pangkal lidah menempel ke langit-langit. 4 hurufnya. So, do, to, lo. Semuanya menempel ke langit. Berarti selain dari itu infitah, ya Bu ya, Pak ya. Sifat kelima terakhir. Sifat kelima ini 2 pilihannya, ismat dan izlam. Ismat itu tertahan, izlam itu cepat atau mudah. Di sini huruf tenggorokan seluruhnya sifatnya ismat. Apa itu ismat? Tertahan. Nah, jadi untuk menghafalnya ya, ismat. Jadi seluruhnya sama wae. Ismat kalau tertahan. Cak mana Ustaz contoh tertahan? Kalau izlaq itu mudah atau cepat? Misalnya A, tidak boleh, tapi dia tertahan. A, ha, tidak boleh, ha, tapi ha. A, tidak boleh, a, tidak boleh, tapi dia a. Ha, lo, kho. Sering kita khotamallah, tidak boleh, tapi khotamallah ada tahanan, tertahan ya. Jadi cara pelafasannya tertahan, tidak boleh izlaq cepat. Kita praktek ya. Kita praktek kemarin di Allahu Akbar. Ya Allah, benar ke ini beratnya nih. Ingat gawe kita memperbaiki hubungan dengan Allah. Imam Syafi'i ngomong, kalau nak ngarap hubung baik dengan kita, ada yang senang, ada yang benci, pasti itu. Siapapun dia pasti ada yang senang, pasti ada yang benci. Maka kata Imam Syafi'i, perbaikilah hubunganmu kepada Allah. Nanti Allah yang akan memperbaiki hubungan sesama kalian. Tapi ingat kata Imam Syafi'i, yang benci tetap membenci, yang senang tetap senang. Jadi balik ke qadarullah. Jadi kita perbaiki hubungan kepada Allah. Ini waktu ke salat. Allahu Akbar. Waktu doa iftitahnya ini kan. Kita pilih yang pendek ya, supaya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahnya kita fokus ke ini. Nah, ternyata bapak-bapak, ibu-ibu,
Huruf tenggorokan kita lihat di sini. Satu di sini. Usah lupa di jok motor lagi kita tandai. Ini 1, 2, 3, di sini 4, 5 yang hidup ya. Kita matikan nanti. Walhamdulillah hidup juga. Wala ilahi hanya kita matiin. Hanya hidup. Nah, belum Al-Fatihah ya, nanti kita. Sedikit ini bapak-bapak, ibu-ibu, ada 2 nih. A ya, jahar, syiddah, istighfar, infitah, ismat. A nya berarti A. Allahu. Ha, hamas keluar napas, rokhwa mengalir. Allahu. Tekan lagi. A tadi kan syiddah, tekan. Jahar, akbar ya, kita fokus yang A, nya syiddah, hanya rokhwa keluar napas dan mengalir. Lihat, Allahu akbar, mulai. Allahu akbar. Masih ingat ya, ini tafkhim tebal. Lo sama bau tebal, jangan bar. Jangan Allahu akbar, jangan lagi. Allahu akbar. Wah, tebal ya. Kita lihat doa iftitah kita embek yang pendek, bukannya ada kalau yang banyak, bukan. Kepanjangan itu ada nyatetnya. Tidak hafal dulu, saya nulisnya banyak ego. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Panjang nih ya. Atau Allahumma ba'id bainahum wa bainana, itu panjang. Atau ya itu. Nah, kita yang paling pendek contohnya. Iya, yang pendek belum tentu benar Pak mau ini. Dosa yang panjang ini. Banyak, ada 10 macam kan, sudah Ustaz kasihkan fotokopiannya. Boleh di ini deh. Ha tengah tenggorokan. Keluar napas, mengalir. Istighfar ha sampai infitah ismat. Jadi jangan ho, atau jangan subhanallah, mati ke hanya pangkal tenggorokan. Walham, tengah tenggorokan lagi. Ham, jangan ham. Alhamdulillah. Hamzah, jahar, syiddah, tekan. Jelas, tekan. Tekan ya. Wala ilaha. Ha lagi, keluar napas, mengalir. Ilaha illa, tekan lagi, A lagi kan. Illallah. Hamas, keluar napas. Ustaz dulu ya. Subhanallah. Sama-sama. Subhanallah. Walhamdulillah. Lihat ini. Wala ilaha illallah. Mulai. Wallahu akbar. Mulai.
Jadi walaupun siko hafal bu hamzah atau alif di mana baca itulah bacanya. Dia nak berganti baju mak mano, berganti kata mak mano, berganti kalimat mak mano, hamzah dia tetap hamzatullah. Ibu ketemu dengan anak ibu dimanapun anak ibu tulah. Walaupun sudah bapak ibu coret dari kakak masih anak ibu tulah. Betul, betul kan? Tetap anak ibu tulah. Mantan laki, mantan bini banyak, mantan anak katik. Jadi biar mana itulah dia. Ke ujung dunia lah anak kita pindah berganti baju masih tetap anak kita. Nah itulah huruf dimanapun kita dapati, itulah cara bacanya. Kita praktek Al-Fatihah. Ustaz singkatkan. Ini sudah ada kan di catatan di apa? Di bukunya ya? Sudah ada. Nah, kita praktek di Al-Fatihah. Sama huruf bibir kemarin belum sempat kita praktek. Cuman kita sudah hitung kemarin. Ternyata seperti itu ya. Ustadz pagi, siang, sore, malam ngajar gini, masih kadang pas ngimami, pas baca nggak salah, nah terlewat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu terlewat salah wajar. Seminggu sekali subuh, ya. Sebulan 4 kali, izin 2 kali hadir, udah mulai tuh. Ustaz setiap hari, sehari 6 kali 7 kali, anggaplah 3 kali ngajarnya sehari itu, karena ada buku kitab lain yang dibuka. Sehari 3 kali, seminggu 21 kali, bapak-bapak seminggu sekali, ya kan? Beda kan? Beda 21 banding 1. Masih salah, masih keliru, masih terhilap. Apalagi ibu-ibu bapak-bapak, jadi maklum beda apa Pak ya? Jadi ikuti ya, jadi ritmenya itu. Usaha dulu. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dilihat bukan hasil, proses. Lihat huruf tenggorokan. Ini yang dibaca 1 2 ya 3. Yang alif tidak berfungsi kan, kita pakai yang fungsi ha, pangkal tenggorokan ha, tengah tenggorokan ha, beda bacanya. Sifat pertamanya ini semuanya sama sifatnya. Ha ini hamas, ha ini hamas, sama-sama keluar nafas. Ha ini rohwa mengalir, ha ini rohwa mengalir, sama. Istifal pangkal lidah turun sama. Infitah pangkal lidah terpisah dari langit-langit sama. Ismat tertahan sama. Bedanya di mana? Tempatnya. Yang sikok di pangkal tenggorokan, yang sikok tengah tenggorokan. Makanya pelapasannya berbeda, sifatnya sama. Katik buangan hubungan wiko ini. Ya, sama. Lihat, hi. Ini roh. Ini him. Jangan him. Kalau him pangkal tenggorokan, him. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus huruf tenggorokan. 3 mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini
ini jangan dibaca tebal. Here, tidak boleh. Here, tipis, tarkik dia. Here. Waktu baca ronyo baru tebal. Roh. Jadi here roh. Karena kita nak masuk ke ronyo ni tebal, hinya ni malah tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Hirnya tipis, nirnya tipis. Keluar napas, mengalirkan. Lihat. Keluar napas dan mengalirnya seperti Bismillahir. Posisi mimik bibir tetap menyeringai. Bismillahir. Sama-sama. Bismillahir. Nah, walaupun masuk ke ro, tetap dia tipis. Hir. Waktu menyebut ro, baru tafkhim, baru tebal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hanya mati tengah tenggorokan. Roh, tebal. 3, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tebal dia. Manir, nirnya tipis, nir. Jangan nil, tapi nir, tetap menyeringai, nir. Nah, waktu ucap rohnya baru tebal. Nir. Coba. Nir. Nah, baru tebal, tafkhim. Him, tengah tenggorokan. Him. Sama-sama bis. 3, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat nian Bu Diana Ronyo. Mata melotot, mulutnya monyong. Nirrahim. Bagus, tidak apa-apa ya. Yang ngelatih tidak apa-apa. Ekspresinya dapat masuk satu. Kebetulan Ustaz menghadap depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ekspresi matanya jelinya dapat. Tidak apa-apa itu ya. Ayat kedua kita lihat. Diulang-ulang terus. Mana tidak terhafal tulisannya? Alhamdulillahi Rabbil Ini A. Syiddah, jahar, jelas kan? A. Jelas. Syiddah katakan A. Pangkal lidah turun. A. Jangan O. A. Invita pasti A. Ismat tertahan. A. A. H tengah tenggorokan. Coba. H. Jangan H. Kalau H pangkal tenggorokan. Ini tengah tenggorokan. H. H. H tengah tenggorokan. H. H. Rokhoa mengalir. H. Keluar napas hamas. H. H. Ismat tertahan. H. Jangan H. Keluar dahanya itu tertahan. H. H. Oke. Dulillahi pangkal tenggorokan. Sama, sifatnya sama. Hamas, hamas, rokhoa, istifal, invita, ismat, sama. Tapi dari pangkal. Coba hi. Jangan hi, tapi hi. Ha. Hi. Hu. Pangkal tenggorokan. Rabbil Nah, ini tengah tenggorokan. Jangan O. Kedengaran tadi O. Kalau O
dia pangkal lidah naik, istilah tak boleh, istifal. Kita lihat dia jahar. Kedua tawasud. Jangan syiddah. Banyak kita ni syiddah. Apa syiddah tu? Tekan, jangan. Jangan. Tawasud dia. Pertengahan be. Kalau rohwa tak boleh, tapi dia tawasud tengah. Jangan syiddah. Dulu Ustaz bacanya syiddah. Belajar dulu. Tapi setelah belajar lagi ilmunya dah bukan syiddah, tawasud, pertengahan. Jadi ngubah ya. Istifal, infitah, isbat sama. Rata-rata istifal, infitah, isbat. Kita praktek. Ada 4 ya. Lihat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mulai. Ini baru rami-rami koyokan. Kalau sikok-sikok ketahuan. Jadi rami-rami be tak ketahuan. Tak apa-apa. Kaget momennya ada. Lah puas Ustaz ulang-ulangi teorinya, prakteknya diulang-ulangi 2 kali 3 kali. Sudah baru dicek sikok-sikok. Kalau dicek sikok-sikok mulai ngilang kalau itu biasanya. Banyak yang izin, banyak yang masuk Pak Dokter. Iya, tambah gugur. Ustaz kami nengahnya bela penting ngengok teorinya prakteknya cak mana. Kalau kami masih kami hadapi. Kalau dewek-dewek maaf Ustaz. Ngapa? Teorinya dah hafal, dah paham. Banyak pengalaman Ustaz ngajar, pengalaman ngajar itu. Rata-rata seperti itu. Oke. Ayat ketiga. Cuman udah sama Pak Mardan tuh lah, minta cek sikok-sikoknya. Udah, coba Ustaz. Ayo. Sabar. Ya, berat. Ustaz gak terasa nih, ya Allah. Baru belajar. Karena kita dulu masih sistem turutan, nurut baik. Kalau sekarang kan sudah dikolaborasi. Para ulama-ulama kita mengkolaborasikan antara teori dan praktek. Jadi memang agak lambat kelihatannya, cuman hasilnya lebih bagus. Ya. Kalau dulu kan langsung praktek baik. Sudah tuh kalau kuliah teori baik. Prakteknya terserah baca beda, yang penting teorinya tahu dulu dia. Ngoceh-ngoceh baca itu. Prakteknya nak dikawin ke duit ini antara teori dan praktek. Jadi kita belajar teori dan praktek. Jadi ha, hi, tetap sama. Dimanapun tetap sifat pertama a itu jahar, jelas. Kedua syiddah, ditekan. Tekan di mana be? Ketiga istifal, pangkal lidah turun. Keempat infitah. Kelima ismat. Lah hafal ini teorinya. Teorinya lah hafal, lah paham. Baca, praktek kadang masih salah. Jadi apa lagi dah hafal teorinya tambah alamat asbun asal bunyi benernya kebetulan. Kalau dah ditegur Ustaz alhamdulillah, kalau ditegur gereja cak mana alasan sakit lah dan lain sebagainya banyak. Tidak apa-apa ya. Ha tengah tenggorokan, hi tengah tenggorokan sama. Lihat
Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Nah, mengenalinya gampang Bapak-bapak. Ayat pertama ba, ini kemarin syiddah juga kan? Jahar syiddah tekan. A tekan. A tekan. Nah, sudah. Ayat 1 2 3 awalannya tekan galau. Bismillah, alhamdulillah, ar-rahman. Nah, itu ya. Ayat keempat dia tawasud, maliki yaumiddin. Apa Pak? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, lagu tidak apa-apa Pak. Bagus. Ustaz senang dengar lagu. Ayah lihat. Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada huruf tenggorokan. Alif ada cuman tidak berfungsi. Jadi biasa. Ma ini huruf bibir kemarin. Ba huruf bibir ditekan. Mim huruf bibir tidak ditekan. Tawasud sifat keduanya. Ya, sifat keduanya tawasud. Jadi jangan ditekan. Jangan maliki yaumiddin. Jangan, tapi maliki yaumiddin. Sama-sama. Maliki yaumiddin. Ada huruf tenggorokan tapi tidak berfungsi. Alif. Ya. Mimnya ini. Jadi ayat 1 2 3 awalannya syiddah kalau. Ya. Ayat keempat tawasud. Nah, ayat kelima kalau di kampus dulu S1 itu sampai semester 6 dulu teori, masuk semester 7 baru KKN, baru praktek. Itu udah hafal dulu dari semester 1 sampai semester 6 tuh. Jadi 3 tahun duluan teori-teori, pas praktek lupa kalau KKN ya teorinya. Nah, ini kita pelan-pelan, teori praktek, teori praktek. Tidak ada ngejar SKS, tidak. Tidak ngejar semesteran, tidak. Santai we, tulus zaman. Sampai kapan dia dapatnya? Nah, itu bedanya belajar di luar. Tidak bayar semester, tidak. Santai gampang. I. Kita sampai I. Nah, tekan kalau ini, duiko ini, jangan tidak tekan. Ain. Ain tengah tenggorokan. Ya. Bodoh wati ya kana stain. Nah, fokus huruf pangkal tenggorokan dan tengah tenggorokan, hamzah dan ain. Hamzah jahar, ain jahar, sama-sama jelas. Hamzah syiddah tekan, ain tawasud pertengahan. Itu lihat. Biasanya yang nampak di situ. Kalau istifal sama istilah tuh agak-agak beda tipis kayak. Lihat, ini tekan, ini tekan, ini tidak tekan, tawasud pertengahan. Ini tawasud pertengahan. Praktek, lihat. Iyakana. I tekan. Wa iyyaka nasta'in. Jangan ta,
ta'in, jangan ditekan. Tawasud dengan ta'in. Ustaz ulangi ya sekali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Budu itu cak ini bapak-bapak ibu. Budu. Budu. Bapak-bapak ibu-ibu usah lirik dikit. Budu. Budu. Mencucu kalau budu. Budu. Bukan itu biarlah kakek lewat dulu. Di season berikutnya tuh. Budu. Perasaan Ustaz biasa Pak perasaan Ustaz. Ya karena lah sering budu. Budu Iyyaka na'budu. Bahasa modal ini syiddah. Apa syiddah itu? Tekan. Jadi iyyaka na'budu. Budu. Kalau budu tidak tekan kayak sikalnya. Budu. Dia dipisah, jangan digabung. Jangan diborong ke Pak Mardan. Gawe itu kalau diborong ke tak kelak apa berantakan. Agian jangan dibuat borongan. Budu. Budu. Canya ini penyakit lama ini, budu. Bapak ini usah lihat-lihat dari tadi. Berputar mulutnya. Tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Dilatih. Budu. Coba Pak Hari. Nah, tidak balik lagi itu, tidak balik lagi. Coba udah, budu. Tidak balik lagi. Cuba-cuba budu. Maaf dah Coba Ustaz. Nah, agak tidak apa-apa. Sudah mulai masuk. Budu. Ustaz Luqman. Nah, agak ngerendung lama Ustaz Cuman dilatih Ustaz. Pak. Tak balik lagi. Budu. Pak, balik lagi Pak. Budu. Budu. Nah, agak susah bibir coba. Nah, mulai terlatih Budu. Budu. Ya Allah ya Rabbi. Agak ngecek saya sini dulu. Kompon capir A dulu. Kompon capir B cek agak. Nah ini kan pelajaran lama, iseng we. Ini pangkal tenggorokan. Cuman dua bapak-bapak. Tidak apa-apa Pak. Ingat kita embek petua Imam Jazari. Imam Jazari buat statement hukum. Kata Imam Jazari, wong yang belajar, berguru, dan dia benar, itu ma'as safaratil kiramil barara, kata Nabi, bersama dengan malaikat yang mulia. Ngapo? Ustaz sempat berpikir dulu, ngapolah Nabi ngomong ke bersama dengan malaikat yang mulia. Sempat bingung juga Ustaz. Ustaz baca-baca, Ustaz tanya ke guru-guru, Ustaz kaji ulang. Setelah dilihat, oh ternyata guru pertama Nabi Muhammad malaikat Jibril. Berarti beradab Nabi Muhammad, berakhlak, dibaliknya ke gurunya. Kita ini hari tak galak nyebut nama guru, gengsi.
gengsi, tidak tahu guru tadi pahlawan tanpa jasa ya nak. Guru TK, SD, SMP, SMA, kuliah, cuman mau kita tidak kalah ngakui. Lewat melengos baik. Nah ini jangan saya harus seperti itu. Nah Nabi Muhammad ngejuk akhlak apa siapa yang berguru dan benar ma'as safaratil kiramil baror. Siapapun guru kita, ingat kata Nabi, bersama dengan malaikat yang mulia. Ngapa? Guru pertama manusia itu malaikat Jibril. Ngejuk tahu ke seluruh manusia, terutama Al-Quran. Jibril turun langsung mengajar ke Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turunnya Al-Quran membuat Cordoba, membuat Baghdad, membuat Jazirah Arab itu penuh. Rumah-rumah itu buku-buku untuk semangat mengkaji Al-Quran. Dari zaman dulu memang sudah heboh dulu. Sudah heboh mengkaji syair-syair. Tapi setelah munculnya Al-Quran, ternyata lebih banyak lagi. Sampai kalau dulu misalnya kan setiap tahun paling satu komplek ini. Pas turunnya Al-Quran bukan satu komplek, seluruh dunia apa berkarya membuat buku-buku. Berarti apa? Semangat, motivasi Al-Quran membuat manusia antusias luar biasa, ya. Itu Pak di zaman dulu, zaman sekarang masih juga. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, tekan lagi. Iya tadi tekan lagi. Tekan lagi. Jadi 5 posisi awal ini 1, 2, 3, 4, 5 tekan galau awalnya. Karena galau dan sikap ba. Ya. Kita praktek. Ihdinas siratal mustaqim. Ingat tekan, mulai. Ihdinas siratal mustaqim. Nanti insyaallah setelah huruf lidah Ustadz ulangi Al-Fatihah itu misalnya fokus hamas sama jahar kalau kita cek ayat 1 sampai 7. Nanti ayat 1 sampai 7 kita cek syiddah, tawasud, rokhawa kalau kita cek. Jadi yang mana yang syiddah, yang mana yang tawasud, yang mana yang rokhawa. Difokus ke, ya. Tapi nanti insyaallah pekan depan kita huruf lidah, sifat-sifatnya. Sekali lagi kita cek fokus sifat yang pertama, jahar hamas. Kita cek 7 ayat itu, kita cek khusus hamas sama jahar. Nah itu praktek itu, ya. Prakteknya itu 2 minggu lagi itu, siap-siaplah, izinlah 2 minggu, ya. Nah mungkin jadilah sudah 6:30. Insyaallah ayat terakhir insyaallah sudah di pukul rata. Kita akhiri nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilma wa fahman fil laili wa nahar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.